Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas contoh soal PPPK untuk operator layanan operasional dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Nomor satu, Anda baru menerima sejumlah saran dan prasarana. Mohon maaf, Anda baru menerima sejumlah sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kantor. Setelah memeriksa dokumen pengiriman, Anda menemukan bahwa beberapa item tidak sesuai dengan catatan dalam dokumen. Apa langkah pertama yang akan Anda lakukan? A. Menyimpan barang yang diterima dan melaporkan masalah tersebut setelah beberapa hari. B. Menghubungi pihak pengirim segera untuk klarifikasi dan meminta penggantian barang yang salah. C. Membiarkan barang tersebut diterima meskipun tidak sesuai dengan dokumen. D. Mengembalikan barang tanpa menghubungi pihak pengirim. E. Menunggu hingga ada keluhan dari pengguna barang sebelum bertindak. Langkah pertama yang tepat adalah B. Menghubungi pihak pengirim segera untuk klarifikasi dan meminta penggantian barang yang salah. Melakukan klarifikasi segera akan membantu untuk mengidentifikasi kesalahan pengiriman dan memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen. Hal ini juga dapat mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari, seperti keterlambatan atau kekurangan persediaan. Jadi, jawaban nomor satu yang benar adalah B. Menghubungi pihak pengirim segera untuk klarifikasi dan meminta penggantian barang yang salah. Nomor 2. Dalam proses mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar kendali, Anda menemukan bahwa beberapa informasi pada dokumen tidak lengkap, seperti nomor seri dan tanggal kadaluarsa. Apa langkah yang tepat untuk memastikan administrasi tertib? A. Mencatat informasi yang tersedia dan melanjutkan proses tanpa melengkapinya. B. Meminta klarifikasi dari bagian yang bertanggung jawab dan melengkapi dokumen sebelum mencatatnya. C. Mengabaikan informasi yang tidak lengkap dan melanjutkan pencatatan. D. Menunda pencatatan hingga informasi lengkap, meskipun hal ini akan menyebabkan keterlambatan. E. Mencatat berdasarkan perkiraan informasi yang tidak lengkap. Langkah yang tepat adalah B. Meminta klarifikasi dari bagian yang bertanggung jawab dan melengkapi dokumen sebelum mencatatnya. Memastikan informasi yang lengkap sebelum mencatatnya dalam lembar kendali sangat penting untuk menjaga keakuratan dan ketertiban administrasi. Klarifikasi dengan pihak terkait akan memastikan bahwa data yang tercatat valid dan lengkap, yang nantinya akan mempermudah pengelolaan sarana dan prasarana, serta meminimalkan kesalahan di masa depan. Jadi jawaban nomor 2 adalah B. Meminta klarifikasi dari bagian yang bertanggung jawab dan melengkapi dokumen sebelum mencatatnya. Nomor 3. Setelah menerima dan memeriksa sarana dan prasarana, Anda harus mendistribusikan barang-barang tersebut ke unit terkait. Salah satu unit tidak siap untuk menerima barang tersebut pada jadwal yang ditentukan. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Mendistribusikan barang tersebut ke unit lain yang sudah siap untuk menerima. B. Menunda distribusi barang hingga unit terkait siap sambil memberitahukan mereka tentang penundaan.
C. Mendistribusikan barang tanpa memperhatikan kesiapan unit terkait. D. Menyimpan barang di tempat penyimpanan sementara tanpa memberitahukan pihak terkait. E. Membatalkan distribusi dan melaporkan masalah kepada atasan. Langkah yang tepat adalah B. Menunda distribusi barang hingga unit terkait siap sambil memberitahukan mereka tentang penundaan. Menunda distribusi barang hingga unit terkait siap adalah solusi yang paling bijaksana karena barang yang diterima harus diserahkan pada unit yang memerlukan sesuai dengan kesiapan mereka. Selain itu, memberitahukan unit terkait tentang penundaan memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri dan memastikan distribusi berjalan lancar pada waktu yang tepat. Jadi jawaban nomor 3 adalah B. Menunda distribusi barang hingga unit terkait siap, sambil memberitahukan mereka tentang penundaan. Nomor 4. Anda diminta untuk mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas. Salah satu unit membutuhkan sarana yang sama pada waktu yang bersamaan. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan penggunaan yang adil dan efektif? A. Menyusun jadwal penggunaan berdasarkan prioritas dan kebutuhan setiap unit. B. Membiarkan unit yang pertama meminta lebih dahulu mendapatkan prioritas tanpa mempertimbangkan kebutuhan lainnya. C. Mengalokasikan sarana secara acak tanpa mempertimbangkan lebih lanjut. D. Memberikan sarana kepada unit yang lebih besar atau lebih berpengaruh. E. Menunda penggunaan sarana hingga masalah selesai tanpa mencari solusi. Langkah yang tepat adalah A. Menyusun jadwal penggunaan berdasarkan prioritas dan kebutuhan setiap unit. Menyusun jadwal penggunaan dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan setiap unit adalah cara yang adil dan efektif untuk mengatur sarana dan prasarana terbatas. Dengan pendekatan ini, Anda dapat memastikan bahwa setiap unit mendapatkan akses yang sesuai dengan urgensi dan kebutuhan mereka, serta menghindari ketidakpuasan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Jadi, jawaban nomor 4 adalah A. Menyusun jadwal penggunaan berdasarkan prioritas dan kebutuhan setiap unit. Nomor 5, sarana dan prasarana yang Anda kelola membutuhkan pemeliharaan rutin agar tetap berfungsi dengan baik. Anda mendapati bahwa pemeliharaan yang dijadwalkan terlewatkan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengatur ulang jadwal pemeliharaan dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab. B. Menunggu hingga sarana dan atau prasarana rusak baru melakukan pemeliharaan. C. Mengalihkan tugas pemeliharaan ke pihak luar tanpa persetujuan lebih lanjut. D. Mengabaikan pemeliharaan dan berharap masalah tidak terjadi. E. Melakukan pemeliharaan sendiri meskipun tidak memiliki keterampilan yang cukup. Langkah yang tepat adalah A. Mengatur ulang jadwal pemeliharaan dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab. Mengatur ulang jadwal pemeliharaan dan segera mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab adalah langkah proaktif untuk memastikan sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan rutin sangat penting untuk mencegah kerusakan dan memastikan keberlanjutan operasional. Dengan mengatur ulang jadwal dan berkoordinasi dengan baik terkait pihak terkait, Anda dapat memastikan bahwa pemeliharaan dilakukan tepat waktu. Jadi jawaban nomor 5 adalah A. Mengatur ulang jadwal pemeliharaan dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab.
Baiklah Bapak Ibu, itu tadi 5 contoh soal PPPK untuk operator layanan operasional. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.